Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu apa yang menjadi rencana kami itu bukan rencana-Mu Tuhan. Apa yang menjadi jalan kami bukan itu jalan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau menyertai kami di setiap langkah kami, Yesus. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Engkau baik, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Jalanmu tak tersembunyi oleh setiap hati kami, Yesus.
yang di rumah, saudara, mari kita akan berdoa buat pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan kembali izinkan kami harus beribadah seperti ini. Dan tapi kami sangat percaya Tuhan bahwa ketika kami berkumpul atas nama Tuhan dimanapun berada, Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran Tuhan pasti memberkati setiap kami, menguatkan, memberi memberi penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, iman bagi setiap kami. Kami dapat melewati setiap apapun bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan belajar firman, berbicara lewat Roh-Mu yang kudus, supaya pemberitaan firman pagi ini boleh menguatkan setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang ke-4. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita belajar kembali satu kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Nah, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menjadi begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang sedang di rumah, saudara yang sedang di tempat pekerjaan saudara, saudara yang mungkin sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana Tuhan tetap ada di tengah-tengah persoalan dan tantangan apapun juga. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam kehidupan kita setiap waktu, Tuhan senantiasa izinkan goncangan terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak hal secara pribadi yang pernah menggoncangkan saya secara pribadi. Dan jujur Bapak Ibu dan Saudara, ketika goncangan itu terjadi, seringkali kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi putus asa, kita menjadi kecewa dan lain sebagainya. Secara jujur Bapak Ibu dan Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya bukan hanya sekali dua kali mengalami goncangan. Berkali-kali Bapak Ibu dan Saudara, saya harus masuk rumah sakit berkali-kali, dan seperti ada di dalam lembah bayang-bayang maut. Kematian bisa saja menimpa hidup kita sewaktu-waktu. Saya juga tidak mengerti Bapak Ibu dan Saudara, dalam kehidupan Anda dan kita sekalian, apa yang menjadi goncangan bagi kita? Apa yang menjadi tantangan dalam kehidupanmu hari ini? Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan ada di dalam setiap persoalan.
Di dalam ayat-ayat yang kita baca, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa murid-murid mengalami goncangan pada waktu mereka sedang bersama Yesus. Pada waktu mereka sedang melayani, mereka sedang pergi melayani, mereka pulang dalam pelayanan dan sebagainya. Dan Tuhan izinkan gelombang datang, bukan pada waktu mereka sedang bermain-main, bukan pada waktu mereka sedang tinggalkan Tuhan. Tuhan izinkan gelombang badai datang pada waktu mereka sedang melayani Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi kecewa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ini sedang setia ikut Tuhan, saya lagi semangat ikut Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi? Tentu Tuhan punya rencana di dalam semuanya. Tuhan sedang mengajarkan banyak hal kepada murid-murid dan kepada kita. Ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, seringkali kita kehilangan iman. Dan inilah yang terjadi dengan murid-murid. Mereka mengalami krisis iman ketika masalah itu datang kepada mereka. Mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir, sehingga mereka kehilangan kepercayaan mereka kepada pertolongan Tuhan. Dan itu seringkali terjadi, kita alami ketika kita hadapi masalah. Kita mulai kehilangan keyakinan kita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mulai ragu, kita mulai berkata, Tuhan, apakah Engkau mendengar doaku atau tidak? Ketika murid-murid mengalami masalah, Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana mereka takut, bagaimana mereka khawatir dengan hidup mereka. Dan itulah yang terjadi. Hari-hari ini dunia sedang menggoncangkan kita. Ada banyak orang sedang khawatir. Saya awal bulan kemarin, tadi saya cerita dengan beberapa jemaat. Banyak orang tidak tahu bagaimana kekhawatiran saya. Saya harus di rumah selama sekian hari, tidak kemana-mana. Saya pikir saya saja. Semalam saya dikirimin link sama Pak Teguh, bagaimana keadaan gembala kita di Jakarta. Pak Roni rupanya dia juga mengalami kena COVID, sehingga harus dirawat di rumah sakit selama sekian belas hari, 10 hari, belasan hari di rumah sakit. Saya sedih, Pak. Saya kenapa kita tidak tahu? Tapi ya, karena mungkin beliau tidak mau kasih tahu supaya kita tidak khawatir. Kan tanggal 17 saya masih telepon beliau. Saya telepon, saya tanya, dia bilang, masih mohon WA saja. Saya WA, tujuan saya, dia bilang saya lagi istirahat sebagai kurang sehat. Ternyata itulah sakitnya COVID. Paru-paru dia sampai putih semua. Tinggal beberapa bekas saja yang masih ada normal. Yang lain sudah putih. Nafasnya sudah mulai pendek. Ini menurut kesaksian daripada Pak di sini. Dan itu bayang-bayang maut itu begitu luar biasa. Tetapi dia selalu ingat firman Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama. Kita juga hadapi masalah. Kita harus bangun iman kita. Jangan sampai seperti yang dilakukan murid-murid, kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala keadaan apapun. Bukankah dia sedang ada di perahu itu? Harusnya murid-murid tidak perlu takut. Bukankah ada Tuhan bersama mereka? Tapi itulah yang terjadi. Ketika masalah datang, banyak orang kehilangan iman dan kepercayaan. Yang kedua, mereka kehilangan kepercayaan pada diri mereka sendiri. Kita tahu bahwa murid-murid ini bukan orang baru di dalam dunia nelayan.
dengan bagaimana menjadi seorang nelayan di tengah danau itu. Saya percaya bahwa setiap tahun pasti ada gelombang-gelombang yang menerpa mereka. Tapi kenapa pada waktu itu mereka begitu takut? Karena mereka kehilangan kepercayaan pada diri mereka. Kita tahu Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Alkitab berkata bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Pada waktu Tuhan izinkan pencobaan itu datang, Dia akan memberi jalan keluar yang terbaik bagi kita. Artinya apa? Bahwa pencobaan-pencobaan itu terjadi, Tuhan izinkan masalah terjadi, Dia tahu bahwa kita sanggup hadapinya. Kenapa kita kehilangan kepercayaan pada diri kita? Bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa kita sanggup menghadapi masalah apapun. Sehingga jangan ada orang yang pernah berkata dalam hatinya, dalam hidupnya, bahwa dia tidak mampu hadapi masalah. Saya percaya bahwa ketika Tuhan izinkan persoalan terjadi, Dia tahu kapasitas dan kekuatan kemampuan kita untuk melewati itu. Jadi kita harus yakin dengan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Seberat apapun tantangan kita, Tuhan tahu bahwa kita mampu memikul itu. Jadi jangan pernah putus asa. Amin. Jangan pernah merasa takut dengan keadaan ini. Karena percaya Tuhan pasti beri kekuatan untuk kita melewatinya. Tuhan pasti memberi kita kemampuan untuk kita kuat memikul semua beban dan tanggung jawab apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah kita khawatir dan jangan pernah kita putus asa, karena Tuhan pasti menolong kita. Selanjutnya, Tuhan izinkan krisis terjadi dialami oleh murid-murid dan kepada kita, karena Tuhan ingin menghancurkan kesombongan kita. Saya percaya murid-murid pada waktu itu begitu bangga karena mereka seorang nelayan yang berpengalaman. Mereka punya pengalaman hal di dalam menjadi nelayan di tengah laut. Tetapi hari itu mereka harus mengalami keadaan di mana mereka menyerah, mereka tidak sanggup. Sehingga akhirnya Alkitab berkata, maka mereka datang kepada Yesus dan membangunkan Yesus dari tidur mereka. Dari tidur Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya banyak bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang kaya, orang-orang yang mampu. Seringkali mereka merasa mereka tidak butuh Tuhan karena mereka punya kekayaan. Mereka merasa mereka tidak butuh Tuhan karena mereka merasa mereka sanggup dengan kekayaan mereka. Saya juga berkali-kali bertemu dengan orang yang merasa dirinya pintar. Sehingga ketika disampaikan tentang Tuhan, mereka merasa mereka tidak butuh Tuhan. Karena bagi mereka segala sesuatu yang masuk di dalam otak mereka, baru mereka bisa percaya. Tetapi yang tidak bisa mereka percaya dengan otak mereka, dan tidak bisa mereka pikirkan dengan otak mereka, mereka tidak percaya. Ada banyak orang yang tidak percaya lagi dengan mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan mohon maaf, ada banyak pendeta yang hari ini berkata mujizat sudah tidak ada lagi. Mereka tidak percaya dengan sesuatu yang supranatural. Tapi bagi kita orang yang percaya Tuhan, kita masih meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang sama, yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Dengan krisis yang terjadi hari ini, mau menghancurkan banyak orang punya kesombongan. Murid-murid punya kesombongan dihancurkan, sehingga mereka dengan sadar datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, tolonglah kami."
Dengan krisis corona ini, ada banyak orang-orang yang sombong dihancurkan. Banyak orang-orang kaya dihancurkan keadaannya. Tidak berdaya. Saya membaca satu berita, ada seorang pengusaha cat yang kaya raya di Indonesia. Dia punya kekayaan yang luar biasa. Waktu dia meninggal gara-gara corona, tidak ada satu pun yang mendampingi dia, kecuali sopirnya yang menghantar dia bersama dengan petugas rumah sakit di kuburan. Keluarga dia, suami, anak-anak dia tidak ada yang bisa menemani. Koleganya tidak ada satu pun yang menemani dia. Tidak ada kebanggaan keras-keras bunga yang banyak yang akan menghantar seorang yang kaya pergi ke kuburan. Tidak ada. Kecuali sopirnya sendiri. Inilah tragisnya hidup manusia. Tuhan mau mengajar kita dan mau mengingatkan kita bahwa kehidupan kita fana. Kita tidak berdaya apapun. Kita membutuhkan Tuhan. Banyak ahli-ahli kesehatan dengan kesadaran penuh berkata, ini hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan yang mampu menyelesaikan persoalan ini. Sampai dengan sekarang tidak ada yang mampu menemukan obat-obat yang mampu menyembuhkan virus corona. Hanya pertolongan Tuhan saja. Apa yang mau kita banggakan? Sehingga banyak orang mulai menyadari itu. Orang mulai datang kepada Tuhan. Mereka mulai menyembah Tuhan. Mereka mulai sadar bahwa mereka butuh pertolongan Tuhan. Namun seringkali bagi kita, kadang-kadang kita sudah susah, kita sudah sengsara, tapi kita masih sombong. Kita tidak mau cari Tuhan. Lihat persoalan-persoalan ini. Mari kita buka mata rohani kita. Kita buka telinga kita. Kita buka mata kita. Buka hati kita. Mari. Kita hanya punya pertolongan dari Tuhan. Andalkan Tuhan saja. Sehingga persoalan-persoalan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lalukan daripadamu, bergantung dan berharap sama Tuhan. Lewat firman ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup menolong. Maka ketika Tuhan bangun dari tidurnya, dia berkata kepada angin dan badai itu, diam, tenanglah. Maka seketika itu juga badai itu pun menjadi diam, menjadi tenang, sehingga angin itu pun menjadi teduh sekali. Tuhan mau mengajar apa kepada kita? Yang pertama, jangan pernah matikan iman kita. Mari kuatkan imanmu. Alkitab berkata iman timbul daripada pembacaan dan pembacaan akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Alkitab berkata firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Mari kita bergantung kepada Tuhan dengan terus memperkatakan firman. Ketika itu hadapi masalah, mari keluarkan firman Tuhan dari mulutmu. Engkau mulai perkatakan firman terus. Ucapkan firman. Jangan takut, jangan khawatir. Percayalah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Katakan firman Tuhan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Tuhan. Katakan terus menerus firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan menguatkan iman kita. Jangan keluar. Karena Alkitab mengatakan bahwa apa yang kita ucapkan akan menjadi kuasa. Mulut kita berkuasa. Kalimat-kalimat yang melemahkan akan menghancurkan iman kita.
menghancurkan semangat kita. Mari, keadaan boleh sulit, tapi perkatakanlah kalimat-kalimat yang membangun, sehingga kalimat itu akan menguatkan kita. Jangan putus asa, bangkitkan iman kita lewat kalimat-kalimat yang membangun, lewat firman Tuhan. Jangan pernah berhenti mendengarkan firman Tuhan. Bangunlah itu, kuatkanlah itu, yakinkanlah diri bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan setiap kami. Firman-Mu membawa kami untuk kami masuk dalam satu dimensi yang baru, dimensi pengenalan akan Tuhan yang baru, sehingga iman kami mulai kokoh. Keyakinan kami kepada Tuhan tidak bergeser daripada apapun, tapi kami semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang di rumah, mereka yang sedang bekerja, Tuhan berbicara. Mereka butuh pertolongan Tuhan. Topang mereka dimanapun mereka berada. Jadikan penolong dalam kehidupan mereka. Ajarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, nanti kita dengar wakil jemaat ya. Intinya bahwa kita tetap stay home, tinggal di rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, ya, sering-sering cuci tangan, amin. Kemudian banyak berdoa, amin ya. Nanti untuk konselnya nanti saya akan atur waktu, mungkin setiap hari saudara, saya akan berkeliling di rumah tangga mana kita kumpul 4 orang, 5 orang seperti yang lalu, ya kan? Yang lalu itu kami sudah buat pertama kali di rumah Ibu Venta, sudah mulai. Nah besoknya saya harus isolasi, ya diri selama 14 hari ya, jadi akhirnya berantakan semua. Tapi nanti saya pikir mulai besok atau mulai apa kita akan coba mulai lagi. Nanti kita akan datangilah berapa nanti. Kalau saya telepon, kita ibadah singkat lah, ya. Mungkin di rumah berapa, kita doa, 5 orang, udah cukup. Yang penting biar kita dengar firman, kita ucapkan, ya. Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap jemaat-Mu, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang hadapi masalah karena dampak krisis ekonomi ini, krisis karena corona. Tuhan pulihkan, Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar kepada setiap anak-anak-Mu. Topang mereka dengan iman yang kuat, biarlah mereka tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berkati kami semua. Berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa ini, Tuhan berkati bangsa ini. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan beri hikmat untuk mereka dapat mengelola bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Tuhan boleh jauhkan krisis ini Bapa, jauhkan virus ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang sudah terkena virus Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Biarlah keadaan ini bahwa beliau sempat mengalami COVID Tuhan.
Tapi biarlah Engkau sudah yang memulihkan hamba-Mu. Engkau beri kekuatan, kesehatan bagi hamba-Mu terus menerus. Kami juga ingat Pak Hartono di Jakarta. Tuhan juga memberkati hamba-Mu. Bersama dengan hamba-hamba-Mu yang lain, Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan Gebirok seluruh Indonesia di dunia, Tuhan juga berkati. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun juga Tuhan memberkati. Berkati provinsi kami, gubernur, wali kota, dan seluruh jajaran Tuhan berkati. Berkati juga gereja-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati gereja. Apa yang menjadi kerinduan, harapan, pergumulan, Tuhan yang akan menopang dan memberkati. Amin. Kami akan pulang dari seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Arahkan hatimu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera yang berkelimpahan. Kasih karunia dari pihak Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagimu, pimpinan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima